Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat selalu. Nah, cuplikan di awal tadi adalah salah satu cuplikan dokumentasi kami bersama Bapak Teguh Kamaruzaman. Kami mewawancarai Bapak Teguh Kamaruzaman langsung selaku Gecik Gede Grungkukuh untuk melihat apa saja sih program pembangunan yang ada di kampung tersebut dan kendala apa saja yang dihadapi oleh kampung tersebut dalam melaksanakan program kerja yang ada. Selanjutnya adalah profil kampung, di mana Kampung Gede Grungkukuh ini berkecamatan di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selanjutnya, mata pencaharian utama penduduk di kampung ini adalah didominasi oleh sektor perdagangan, buruh bangunan, dan industri. Yang memimpin wilayah ini adalah seorang gecik atau kepala desa yang bernama Bapak Teguh Kamaruzaman. Selanjutnya adalah program kerja apa saja sih yang ada di Kampung Gede Grungkukuh di tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Bapak Teguh Kamaruzaman. Bapak Kamaruzaman menyebutkan ada beberapa program kerja yang dilaksanakan pada saat ini. Yang pertama itu ada perbaikan gizi terhadap anak stunting. Itu dilakukan secara rutin 1 bulan sekali. Begitu pula pada posyandu. Posyandu juga dilaksanakan 1 bulan sekali. Posyandu ada pada anak-anak dan pada lansia. Kemudian di tahun ini ada perbaikan pembangunan tempat duduk, di mana dilakukan secara mendadak karena tempat duduk yang sebelumnya sudah tidak memadai untuk kampung tersebut. Yang ketiga itu ada pembangunan rabak beton dan paving block, di mana pada tahun ini dilakukan pada 3 dusun yang berbeda. Untuk selanjutnya akan dilakukan observasi mana yang bisa diprioritaskan untuk melakukan pembangunan rabak beton dan paving block pada dusun-dusun yang lain. Yang kelima itu ada ketahanan pangan, di mana pada kampung ini ketahanan pangan yang mereka laksanakan adalah pada hewan, di mana hewannya itu adalah kambing. Setelah melakukan wawancara bersama Bapak Teguh Kamaruzaman, kami mendapatkan beberapa kendala pada kampung dalam melaksanakan program kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah di sekitarnya. Yang kedua, kelalaian anak-anak terhadap gadget sehingga mengurangi semangat anak terhadap pelajaran. Yang ketiga, masih banyaknya anak yang menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kerja. Selanjutnya, kami menganalisis kendala yang ada di Kampung Gede Grungkukuh menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, di mana yang pertama itu ada infrastruktur pada Kampung Gede Grungkukuh sudah baik dan sedang dalam tahap pembangunan. Yang kedua, pengerjaan infrastruktur dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Dan ketiga, kemampuan inovasi yang tinggi pada kampung dalam menjalankan program kerja. Yang keempat, tenaga kerja pemerintahan yang ahli dan berpengalaman. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, di mana yang pertama itu ada keterbatasan anggaran. Yang kedua, ketergantungan anggaran pada pemerintahan pusat, di mana yang membuat kampung tersebut melakukan kegiatan seperti program kerja dan pembangunan infrastruktur menjadi kesulitan karena kurangnya anggaran dari pemerintahan pusat. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya yang sulit. Yang keempat itu ada kurangnya kesadaran sumber daya manusia pada pembangunan sumber daya manusia. Contohnya yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran anak-anak betapa pentingnya belajar. Mereka lalai dalam belajar namun tidak lalai dalam bermain. Yang kedua itu ada kurangnya kesadaran orang tua terhadap betapa bahayanya stunting pada anak. Yang ketiga itu kurangnya pemberian makanan bergizi pada anak-anak yang membuat anak-anak kesehatannya berkurang. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Peluang yang bisa didapatkan oleh kampung tersebut melalui kendala yang sudah diberikan, yaitu adalah yang pertama bantuan pemerintahan, di mana pemerintah bisa membantu memberikan bantuan seperti PKH atau KIPK untuk masyarakat yang ekonominya rendah. Yang kedua itu ada kerjasama dengan lembaga, di mana Kampung Gede Grungkukuh melakukan kerjasama dengan PT PIM, di mana PT PIM nanti akan memberikan berupa pelatihan kepada pemuda sekitar dan memberikan lowongan pekerjaan kepada orang-orang yang tidak ada pekerjaan. Namun lowongan pekerjaan ini hanya diberikan kepada beberapa orang saja pada Kampung Gede Grungkukuh. Nah, yang keempat itu ada threat atau ancaman, di mana yang pertama itu ada keterlibatan masyarakat yang rendah. Salah satunya contohnya adalah pada program kerja stunting, di mana masyarakat diberikan sosialisasi mengenai betapa bahayanya stunting pada anak-anak. Nah, beberapa orang tua menghiraukan hal tersebut dan tidak ingin berkontribusi atau terlibat pada program kerja ini, sehingga ada beberapa anak-anak yang mengalami stunting di
itu ada ketergantungan ekonomi, di mana pemerintahan Gampong berharap anggarannya hanya dari pemerintahan pusat, sehingga mereka ketergantungan ekonomi pada pemerintahan pusat. Yang ketiga itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan fluktuasi suhu ekstrim dan cuaca tidak menentu dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas dari kambing. Meskipun kambing lebih adaptif terhadap suhu, namun bisa saja kambing mengalami stres terhadap perubahan lingkungan yang drastis yang dapat mengurangi nafsu makan dan menyebabkan penurunan kualitas serta kuantitas daging dari kambing tersebut. Solusi yang dapat kami berikan kepada kampung Kedai Kukuh adalah yang pertama itu ada pengembangan sumber daya manusia berupa pelatihan ataupun memberikan pendidikan mengenai program kerja yang ada. Yang kedua itu ada peningkatan kerjasama pemerintah dan sektor swasta seperti yang dilaksanakan oleh Gampong Kedai Kukuh, di mana pemerintahan Gampong melakukan kerjasama dengan PT PIM. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan program kerja yang ada. Yang keempat itu ada peningkatan infrastruktur pada Gampong Kedai Kukuh. Setelah melakukan wawancara bersama Bapak Teguh Kamarijaman, ada beberapa kendala yang terjadi pada Gampong Kedai Kukuh. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran anak-anak terhadap belajar dan lebih fokus pada gadget. Maka kelompok 3 memutuskan untuk melakukan sosialisasi kepada anak-anak mengenai motivasi belajar dan betapa pentingnya belajar pada saat ini. Nah, kami diarahkan oleh Bapak Teguh untuk melakukan sosialisasi pada SD 3 Dewantara, di mana kami diarahkan ke kelas 4A. Halo guys, tebakan kami di mana? Kami lagi di SD Negeri 3 Dewantara. Kami mau sosialisasi ke kelas 4A. Ikuti keseruannya, bye-bye.